Masjid Jogokarian TV mensiarkan kebaikan. Puasa, puasa sebulan penuh puasa, puasa, puasa menahan lapar dahaga, puasa, puasa baca Quran tiap hari, puasa, puasa yuk kita selalu beramal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bertemu lagi dengan Kak Hadin. Mudah-mudahan adik-adik semua tetap berpuasa, sehat selalu, dan tetap semangat belajar walaupun di rumah. Nah, Kak Hadin ingin menyampaikan sebuah kisah. Salah satu kisah yang ada dalam Al-Quran. Teman-teman, di Al-Quran ini banyak sekali kisah-kisah menarik loh. Lebih menarik daripada buku novel, buku cerita yang lainnya. Di Al-Quran ini, tahu nggak yang bilang siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti benar-benar terjadi, menjadi pedoman kita semua nanti kehidupan di dunia hingga di akhirat. Nah, salah satu kisah menarik di dalam Al-Quran yaitu tentang Nabiullah Khidir alaihissalam. Nah, pada suatu ketika Nabiullah Musa alaihissalam ditanya oleh seseorang, "Wahai Nabiullah Musa, siapakah orang yang paling mengerti, paling pintar, paling tahu di dunia ini?" Kemudian Nabi Musa menjawab dengan spontan, "Ia adalah saya." Ternyata hal itu ditegur oleh Allah, ditegur oleh malaikat Jibril. Tidak boleh berkata seperti itu. Disuruh oleh Allah, kemudian Nabi Musa disuruh menemui seseorang, yaitu Nabiullah Khidir alaihissalam. Berangkatlah Nabi Musa bersama salah satu pelayan atau muridnya yang bernama Yusha bin Nun. Ia membawa bekal, ikan yang nanti akan menjadi makan, menjadi bekal di perjalanan. Nah, suatu ketika di berjalan menyusuri laut sampai nanti ketemu dengan Majma'al Bahrain, ketemunya dua laut. Di situ nanti ketika ikannya hilang, disitulah Nabiullah Musa bertemu dengan Nabiullah Khidir alaihissalam. Berjalan menyusuri pinggir laut. Kemudian Nabiullah Musa dan Yusha bin Nun beristirahat, tidur. Kemudian setelah bangun langsung berjalan. Saat tidur tadi, ikan tadi lompat dari keranjangnya dan masuk ke laut, berenang. Teman-teman semua, adik-adik semua, ya. Kemudian tidak disadari oleh Nabi Musa dan Yusha bin Nun. Setelah bangun dari tidurnya, langsung melanjutkan perjalanan. Di perjalanan, Nabi Musa mengatakan, "Wah, perut kita sudah lapar ini. Ayo, ambil mana bekalnya." Nah, ketika dilihat, ikannya sudah keluar, tidak ada. Di mana ini? Berarti di tempat itulah aku nanti akan bertemu dengan orang yang dimaksud. Kembalilah ke tempat tadi, di mana ia istirahat, di mana ikan tadi hilang, melompat masuk ke dalam laut kembali. Bertemulah Nabiullah Musa dengan Nabiullah Khidir alaihissalam. Nah, apa yang dikatakan? Ketika bertemu dengan seorang hamba, ya, kemudian berkata Musa kepada siapa? Khidir alaihissalam, "Bolehlah aku izinkan untuk menimba ilmu denganmu. Aku disuruh oleh Allah untuk mencari ilmu denganmu." Apa yang dikatakan oleh Nabiullah Khidir alaihissalam?
qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Yang mengatakan, engkau tidak akan pernah bisa untuk bersabar. Ya, dikatakan seperti itu. Kemudian dijawab, insya Allah aku akan bersabar. Nabi Musa meyakinkan kepada Khidir, bolehlah aku ikut, aku akan berusaha untuk sabar. Nah, ada syarat nih. Syarat ketika ikut dengan Nabi Khidir. Nah, tahu nggak syaratnya apa? Kayak adik-adik semua, kalau ikut mama papanya ke pasar, ada syarat. Boleh ikut mama papa ke pasar, tapi syaratnya hanya minta 1 jajan, ya, atau hanya minta 2 jajan, atau tidak minta jajan sama sekali. Nah, syaratnya apa? Disebutkan di dalam surah Al-Kahfi ini, yaitu fa'init taba'tani, jika engkau mengikutiku, fala tas'alni, engkau jangan bertanya an syai'in, tentang sesuatu, hatta disalaka minhu dzikra, sampai aku sendiri nanti yang menceritakan tentang hal yang akan terjadi. Apa sebenarnya? Kemudian fantolako, keduanya kemudian ya berjalan menyusuri menuju ke sebuah kapal, ya. Fantolako hatta raqiba fis safinah, naik ke kapal, numpang di situ. Ya, ketika numpang di kapal, sudah kapalnya sudah berjalan, ya, didayung, kemudian sampai di suatu tempat, ya. Setelah selesai turun semua, Nabiullah Khidir malah merusak kapalnya, teman-teman. Membuat Nabi Musa tercengang. Hah? Tadi dikasih tumpangan, tapi kemudian dirusak. Ya. Qala akharaqtaha litughriqa ahlaha. Qad ji'ta syai'an imra. Kok malah dirusak, bagaimana? Kaget Nabi Musa. Kemudian Nabi Khidir mengatakan, qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kan sudah aku katakan, wahai Musa, engkau tidak akan pernah bisa bersabar denganku. Qala la tu'akhidni, jangan engkau hukum aku karena kesalahanku, aku lupa. Ya. Kemudian dimaafkan oleh Nabi Khidir. Kemudian keduanya berjalan lagi. Setelah tadi naik kapal dirusak, ya, kemudian berjalan lagi. Bertemu dengan anak-anak yang sedang main-main. Ya, ada yang kejar-kejaran, ya, lari-larian, loncat-loncatan. Anak-anak, siapa yang suka bermain seperti ini? Ya. Kemudian salah satu dari anak-anak itu kemudian diajak ke suatu tempat untuk diapain? Ternyata Nabi Khidir membunuh anak itu. Tambah kaget Nabi Musa. Anak kecil yang tidak terlihat salahnya, tapi faqatalah, Nabi Khidir membunuhnya. Spontan Nabi Musa melihat seperti itu kaget. Qala aqtalta nafsan zakiyah, engkau membunuh jiwa yang suci, bi ghairi nafs, laqad ji'ta syai'an nukra. Dikatakan kembali, qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kan sudah aku katakan, wahai Musa, engkau tidak akan pernah bersabar bersamaku. Nah, sudah 2 kali. Apa yang dikatakan Nabi Musa, ini sudah agak malu Nabi Musa. Udah 2 kali. Padahal di awal Nabi Musa sudah berjanji, menguatkan, meyakinkan Nabi Khidir untuk diikutkan. Dia akan sabar. Ya. Kemudian, qala in sa'altuka an shay'in ba'daha fala tusahibni. Ya sudah. Kalau sekali lagi aku bertanya tentang sesuatu, sudah, kita berpisah saja.
qad balauta min ladunni udhra. Kemudian berjalan lagi, teng 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 teng, ketemu dengan sebuah dinding yang hampir roboh, teman-teman. Ya, ataya ahla qaryatin istad'amaha ahla fa'abau ayyudayyifuhuma wajada fiha jidara yuridu ayyanqadha fa'aqamah. Dinding yang hampir roboh, kemudian didirikan, dibenahin lagi sampai selesai. Ternyata Nabi Musa ada sesuatu yang janggal ingin disampaikan. Wahai Khidir, pun yang ia sukai. Nah, aku ingin merusaknya karena nanti kalau raja itu melihat bahwa kapal itu rusak, dia tidak akan diambil. Oh, seperti itu. Ya, baru tahu Nabi Musa. Jadi taunya di akhir, ya, karena Nabi Allah Khidir diberi ilham, diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ammal hulam, adapun anak yang aku bunuh tadi, yaitu adalah karena orang tuanya soleh dan solehah, maka aku khawatir nanti dia ketika dewasa dia membangkang dan menjadi mudarat, menjadi tidak baik kepada orang tuanya. Lebih baik aku matikan saat kecil. Nanti kalau besar dia akan menjadi mudarat, membahayakan orang tuanya. Oh, seperti itu. Baru tahu Nabi Allah Musa alaihissalam. Wa ammal jidar, adapun dinding itu, ya, fakana liulamain yatimain, di bawahnya ada harta milik dua anak yatim di kota. Tahu kanzulahuma wa kana abuhuma salihah. Fa arada rabbuka ayyablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan mir rabbik. Ya, setelah diperbaiki nanti harapannya di situ akan ditemukan, kemudian menjadikan diteruskan harta itu dimiliki oleh anak yatim tadi. Nah, teman-teman, apa hikmah dari cerita ini? Ya, menjadikan bagaimana perasaan masyarakat tadi setelah Nabi Musa dan Khidir mendirikan dinding, ya, tidak diberi upah, ya. Kemudian Nabi Musa mengatakan mintalah upah, tapi ternyata ada hikmah di balik cerita itu. Nah, teman-teman, anak-anak soleh dan solehah semuanya yang ada dimanapun berada, ketika kita semua mengalami satu hal yang sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala, apa yang sebaiknya kita ucapkan? Aduh, gitu? Atau ya, atau aduh, harusnya nggak seperti ini. Tapi katakan qadarullah, atas ketentuan Allah. Inilah ketetapan Allah. Nabiullah Musa ditetapkan oleh Allah untuk bersemu dengan Nabiullah Khidir. Itu adalah ketentuan dari Allah. Kemudian merusak kapal tadi, kemudian membunuh anak, kemudian mendirikan dinding tanpa upah, itu semua ilham atau ilmu yang Allah ajarkan kepada Nabiullah Khidir alaihissalam, yang tidak diberikan kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Dua-duanya seorang nabi, dua-duanya soleh, hanya saja keduanya dipertemukan untuk menguji, ya, untuk ujian bagi beliau berdua. Nah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, anak-anak soleh dan solehah. Tetap semangat, tetap puasanya, dan gali lagi cerita-cerita yang banyak di Al-Quran ini. Ya, cerita ada Nabi Nuh, ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, dan nabi-nabi yang lain masih banyak. Minta ceritakan ke ayah bunda di rumah, ustadz-ustadzah yang di TPA. Mudah-mudahan kalian semua menjadi anak-anak yang Qur'ani, karena membaca kisah di Al-Quran menjadi anak-anak yang soleh, yang Qur'ani, yang matanya, telinganya, kakinya, tangannya bergerak atas dasar Al-Quran.
Quran. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Jogokarian TV, mensiarkan kebaikan.